asik sebenarnya ruangannya. Tinggal peredam aja. Iya. Repotnya kalau ada tanjakan dari belakang bawah orang naik truk itu bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Sulaksono di podcast Nusa 1 TV Official. Dan hari ini kami kedatangan tamu yang teman lama juga, lama nggak ketemu, sekali ketemu nggak lama. Ya, beliau adalah teman saya juga, teman lama, Akbar Citanto. Siap. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita pada kesempatan ini kita sih diskusi santai aja sih, kita nggak angkat yang berat-berat. Temanya pun santai. Kita pilih temanya dampak negatif dari perang Ukraina dan Rusia. Waduh. Ini ringan-seringan apa ya? Gak sampai gitu. Pikiran kita ini aja. Bang Akbar ini saya kasih prolog dulu. Beliau basicnya adalah seorang reporter. Ya. Sampai sekarang sebenarnya masih aktif ya? Masih aktif, cuma cuti terus. Cuti di luar tanggungan perusahaan. Cutinya sangat berkepanjangan, kayak sih menikmati masa cuti ketimbang. Tapi apapun namanya, basicnya adalah reporter, itu masih jiwa-jiwa. Iya. Reporter, jiwa jurnalisnya masih ada. Siap. Dan bukan gara-gara sih, berangkat dari seorang reporter, Bung Akbar pasti punya pengalaman sehingga berada sampai di posisi sekarang. Siap. Mungkin bisa diceritakan sedikit sih dari awal keterlibatan di reporter tuh gimana sih? Ya, kan semuanya muaranya dari rasa idealisme sebenarnya ya. Dimulai pada tahun 1999. Awal reformasi. Iya, tahun 99 ketika saya masuk kuliah ya. Iya. Di Fakultas Kehutanan Unmul. Fakultas Kehutanan. Iya. Saya lulus tahun 2004. Nah, setahun sebelum saya lulus, Iya. saya itu bertemu dengan dua senior yang kebetulan menjadi jurnalis. Oh, Ada yang namanya Bang Sarkowi Fizahri. Bang Sarkowi, Bang Owi ya. Iya, Bang Owi Iya. yang sekarang jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Provinsi, Timur. bener. Yang kedua ada yang namanya Bang Agus Susanto. Bang Agus Sarkowi, Iya. ya. Legend. Yang sekarang jadi Bawaslu Kota Bontang. Bontang, bener. Iya, Panwaslu atau Bawaslu saya gak lupa. Iya, Bawaslu. antara itulah. Iya. Mohon maaf Bang Agus ya. Senior. Mohon maaf, ampun. Tapi sebelum saya tertarik dengan jurnalistik, Iya. saya memang sudah aktif ya di dunia organisasi, di kemahasiswaan. Udah sering diajak demo waktu itu, zaman-zaman kuliah itu kan. Zaman-zaman kuliah ya. Iya, aktivis 98 itu kan lagi Masih hangat-hangat itu. hangat-hangatnya. Iya. Ketika menurunkan Pak Soeharto, kami yang muda-muda diajak sering demo PDAM, demo listrik. Muncullah rasa idealis. Iya, idealis dalam diri. Apa sih yang harus kita lakuin supaya negara kita ini maju? Bawaannya kayak gitulah bawaannya. Luar biasa lah. Ketika lulus, saya lihat kawan-kawan kan ada yang rata-rata pengen jadi PNS, kerja swasta. Tapi kok kayaknya pekerjaan tidak menantang karena ada ada perintah dari pimpinan. Nah, ketika melihat dua sosok ini kok kayaknya kerjanya free banget gitu loh. Apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia sampaikan bisa dilakukannya di dunia jurnalistik. Iya. Disitulah saya terlibat pada tahun 2005. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut bergabung lah di Kaltim Post Group pada saat itu. Masih di Teluk Lerong ya. Di Teluk Lerong, RE Marta Dinata. RE Marta Dinata, benar. Gitu Mas. Itu awalnya. Ya, akhirnya bicara sejarah nih ya. Iya. 2005 bergabung, setahun setengah saya liputan di berbagai desk ya. Iya, paling banyak sih di hukum pada saat itu. Kriminal ya? Kriminal. Sambil minum. Siap. Apa? Kopi nih ya? Iya. Aduh, minuman kesenangan. Saya nggak bisa ngudut aja. Itu dia. Rasanya kurang klop. Iya. Nanti kita beli es house dulu.
Iya. Jadi apa ya? Dunia kriminalitas di Samarinda yang sangat parah akhirnya menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk menjadi jurnalis atau reporter yang harus menampilkan fakta Iya. kejadian pada saat hari itu ya disampaikan pada saat itu juga tidak boleh berbohong intinya Iya. lah. Oke. Di situ lah basic jurnalistik yang sebenarnya Iya. ada ya. Walaupun sebenarnya semua deks sama, Iya. tapi yang lebih detail itu harus kriminal. Benar. 5W1H-nya harus bener-bener tiap berita. Rukun berita ya. Rukun beritanya bener-bener. Masih ingat saya. Iya. Dari situ tahun 2006 bulan September saya memutuskan untuk cuti pertama kalinya. Oke. Cuti pertama kalinya untuk melanjutkan kuliah S2 di Thailand sama Brawijaya Malang. Berbarengan. Berbarengan. Wes luar biasa. Setahun di Brawijaya, setahun setengah di Thailand pada saat itu. Balik tahun 2009 bulan September, lanjut di Kaltim Pos. Lanjut di Kaltim Pos 2009. Pada saat itu udah megang Desk Kota ya, Samarinda. Redaktur? Enggak, wartawan Masih lah wartawan, masih. oke. Pada saat itu combine, kadang wartawan, kadang redaktur, kadang wartawan, kadang redaktur. Berbagi aja sama Pak Lurah. Pak Kades. Pak Kades, siap, Iya, siap. Pak Kades Batuah. Pada saat itu teman sharing jalan pada saat itu. Sampai September 2011 saya memutuskan untuk cuti kembali. Kedua kalinya. Cuti kedua kalinya hingga pada saat sekarang. Berapa tahun berarti berapa puluh tahun saya cuti? Belasan tahun kayaknya sudah. Belasan tahun. Belasan tahun, 14-15 tahun. Iya. Untuk kuliah S3 pada saat itu. S3. Iya, pada kuliah S3 di Malaysia. Malaysia, oke. Iya. Tetapi pada tahun 2015 saya diminta oleh senior-senior aktivis pada saat itu. Iya. Masih kontak berarti ya? Kontak terus selalu. kontak, Jadi setiap ada kejadian apapun di Iya. Samarinda, pada saat itu kita masih pakai BBM ya? BBM-an ya. Oke. BBM-an. Kemudian lewat Friendster pada saat itu. Friendster. Iya, Friendster sebelum ada Facebook ya. Iya, iya. Friendster. Mungkin chatting lah. MIRC. MIRC tapi udah enggak lah. Itu zaman kuliah ya? Zaman kuliah Oh, S1 kalau MIRC. Iya, benar. Ya Friendster, BBM, chatting-chattingan lah terkait kondisi kekinian di Samarinda atau Kaltim pada khususnya. Termasuk bahas masalah pilgub waktu itu tahun 2008. 2008 ya? Iya. Zaman Pak Awang masuk. Zaman belum ya? iya Pawang Pawang yang ya? pertama. Oke. Sempat kita sering diskusi gimana baiknya Kaltim, gimana baiknya Samarinda ya. Karena saya di luar ya akhirnya bisa ngasih masukan aja pada saya itu pendapat lah sebagai jurnalis. Sebagai kacamata jurnalis. Kacamata jurnalis seperti apa sih pandanganmu? Nah, saya kasih lah. Nah di tahun 2015 itu diminta sama beberapa senior balik ke Samarinda untuk ikut tes KPU Samarinda pertama. KPU Samarinda. KPU Samarinda ya. Iya. Oh. Alhamdulillah cadangan pertama. Yang jadi 5 orang, saya yang ke-6. Gitu. Iya, oke. Ya, beberapa senior sempat kecewa pada saat itu. Tapi saya bilang ya namanya kita bertugas untuk memperbaiki kondisi bangsa negara, lah bahasanya. Berat. Iya, dimanapun sama sebenarnya kan. Iya. Akhirnya pada saat itu adalah peluang di KPID. Iya, KPID ada membuka seleksi komisioner. Oke Bar, ini sesuai dengan duniamu. Penyiaran ya. Penyiaran, tidak jauh-jauh dari jurnalistik lah. Iya. Kayaknya di sini kok yang bakal cocok. Disitulah saya pertama kali masuk di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Siapa yang nyaran kan? Pada saat itu ada Atau yang Ketua nyuburkan? KI sekarang, Bang Ramon Denov Saragi. Oke. Waktu itu dia masih Ketua KPU Samarinda. Oh iya. Ada Bang Sencihan. Bang Sensian. Iya, ada Bang senior semua ini. Iya, ada Bang Karolus Tua. Iya, senior lagi. Ya, kelompoknya Pokja 30 pada Iya, saat itu. iya. Pokja 30 yang pertama. Iya, angkatan pertama. Pak. Angkatan pertama. Mereka lah yang meminta untuk biasaan kami kan harus cuci piring nih. Iya. Cuci piring tandanya kita harus bersih-bersih. Bersih-bersih. Ya, kita buatlah supaya ini bersih lah. Alhamdulillah 2 periode, 2015 2018. 2015 diperpanjang sampai 2019. 2019 berlanjut hingga April tahun 2022. 2022. Iya. Maksimal 2 periode ya? Maksimal 2 periode. Oh gitu. Nggak bisa lanjut lagi sudah. Oh. Tapi kawan-kawan kembali dorong saya
untuk lanjut ke KPU pusat lah. Sayang. Oh gitu. Iya. Dan Setelah sekarang 2024 ini ya KPU pusat ya. lagi proses ini. Lagi proses ya. Lagi Wes. proses. Dari Semoga. Amin Kita amin. doakan. Amin. Dari 1.100 orang yang daftar, Ya. sekarang sudah menyisakan 54 orang. Saya salah satunya. Oh. Salah satunya dan satu-satunya dari Kaltim. Oh gitu. Dan saat ini menuju 27 orang. Ya. Iya. Berarti sudah tahap keberapa seleksi? Ini sebenarnya sih tahap terakhir di DPR RI. Oke. Asal 27 nama nih keluar gitu ya. Untuk ditentukan 9 nama jadi komisioner KPU pusat. 9 nama ya. Iya. Dari tadi 50 ke 27 setelah 54 ke itu 27, 57 27 ke 9 ke 9. untuk dilantik oleh menteri untuk menjadi komisioner KPU pusat. Kita doakanlah suatu kebanggaan lah warga Samarinda khususnya ya. Amin, apalagi amin. Ya berangkat dari kalangan jurnalistik saya juga Siap. apapun separuh napas juga besar di dunia jurnalis. jurnalistik, Ya mudahan ya berjalan lancar Siap. dan jiwa idealisnya tetap jalan. Amin. Oke, sebelum ke tadi ke KPU RI, KPI, sorry, KPI ya? KPI pusat. KPI pusat, sorry, ini agak ngeblank. Berarti saat ini kesibukan Sekarang saya sih diminta kembali cuci-cuci piring. spesialis kayaknya. Spesialis cuci piring. Iya. Perusahaan umum daerah di Perumda Perumda ya. Iya, sudah Perumda berganti. ya, namanya? Varian Niaga. Varian Samarinda. Niaga, oke. Iya. Kalau dulu dikenal dengan PDPAU, iya. Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha. Iya. Perusahaan yang hampir dilikuidasi oleh Pemkot Samarinda. Dari dulu disuruh likuidasi. Iya, disuruh likuidasi terus oleh Pemkot. Ya, saya diminta mendampingi direktur utama sebagai direktur administrasi dan keuangan. Wah, posisi strategis dan penting di suatu badan sebuah perusahaan sih. Ya, harus combine sebenarnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Iya, Iya, oke, nggak bisa berdiri sendiri. Sepakat. Alhamdulillah 6 bulan ketika saya dilantik bersama Dirut, Iya. saya masuk utang 6 miliar, sekarang sisa 2,7 miliar. Berkurang minusnya sudah ya. Sudah berkurang minusnya. Alhamdulillah utang ini pun sebenarnya utang produktif sudah, bukan utang pasif. Oh gitu. Kalau dulu 6 miliar itu utang pasif, karena hanya untuk bayar utang, bayar pegawai, gaji. Nah, sekarang 2,7 yang tersisa utang ini sebenarnya udah bisa kita lunasi. Oke. Cuma karena yang punya uang diminta, ya udah Iya. pakai dulu gitu loh. Oh. Disuruh putar dulu karena dia dapat benefit dari sana. Ya udah kita coba buka dulu. Berarti dalam hal ini Pemkot Samarinda ya. Bukan. Oh gitu. Persahabatan sebenarnya. Ada kawan yang bersedia membantu kita untuk membesarkan Prusda, ya udah bareng-bareng. Pihak ketiga berarti. Pihak ketiga. Oh gitu. Iya, dan dia juga tidak meminta yang besar ya. Iya. Lumayan lah modal yang dia keluarkan kan untuk membantu kita. Karena saya sama Pak Direktur memang komitmennya tidak mau ada penyertaan modal dari pemerintah. Oh gitu. Iya, Boleh secara undang-undang ya. secara undang-undang boleh. Nah, oh. Iya, nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Walaupun kebanyakan Prusda sebenarnya minta penyertaan modal, baik BUMN maupun Prusda kan. Paling gampang itu cari duit sebenarnya. Iya, paling gampang nyari duit. Tapi kita ingin buktikan bahwa Prusda ini bukan perusahaan ecek-ecek sebenarnya. Iya. Dan faktanya kita bisa bayar utang kok. Dari minus Dari minus 6 miliar itu sekarang sudah tersisa 2,7 dan itu utangnya utang produktif. produktif. Iya. Sejak tanggal berapa kemarin bergabung di Di Prusda dilantik tanggal 6 Oktober tahun 2021. setahun ya? Iya, udah hampir setahun sekarang. Sudah minusnya lumayan. Lumayan. Berarti gaji sudah lancar ya anggota. Nyaris tidak digaji bulan pertama. Tapi namanya bisnis kan tidak boleh mengeluh, Bos. Iya. Apalagi dikasih kepercayaan. Iya, dikasih kepercayaan. Cuci piring ini memang tugas yang apa ya? Iya. Ya tugas lumayan berat sih. Memang harus super tim ya. Ya, super tim. Benar-benar. Iya, bukan Superman. Yes, karena Superman sudah mati. Superman sudah mati walaupun dihidupkan kembali. Ini Prusda apa teh? Niaga. Varian Niaga. Varian Niaga apa aja sih? Maksudnya bergerak di bidang apa? Varian Niaga ini sekarang bergerak sebenarnya kita konsen di retail pangan. Karena tugas kita sama Pak Wali, tugas utamanya adalah untuk mencegah inflasi pangan sebenarnya. Oke. Inflasi di Samarinda. Samarinda. Ya. Terakhir ketika minyak goreng sangat tinggi, Iya. iya, kami dengan berbagai cara lah, akhirnya bisa membantu pemerintah Kota Samarinda untuk
menjual migor dengan height ya, harga eceran tertinggi. Itu ya. Iya. Dan alhamdulillah inflasi terjaga Ya. karena ketika Samarinda terjaga, Kaltim terjaga. Ini dibuktikan dengan adanya award yang diberikan oleh pemerintah pusat kan. Oh gitu. Iya, kepada Pemprov Kaltim sebesar 10 miliar. Oh iya iya iya. Kepada Pemkot Samarinda sebesar 19 miliar. Hasil dari mencegah inflasi kemarin. Iya. Award-nya tadi ya. Awardnya. Itu adalah nilai di luar apa yang bisa kita hasilkan sebenarnya. Nilainya lebih besar gitu loh. Masyarakat bahagia karena minyak goreng tersedia dan murah. Kemudian secara tidak langsung benefit 19M ini kan nggak masuk ke kami gitu loh, tapi masuk ke pemerintah. Masuk ke SPAD Iya, ya. masuk ke SPAD dalam bentuk hibah atau seperti apa kemarin. Tapi nanti kemarin sudah kita sampaikan juga ke Pak Wali bagaimana 19 miliar yang dihadiah dari pemerintah pusat ini dipergunakan untuk mencegah inflasi di Samarinda, terutama untuk kebutuhan bahan pakan pokok lah ya. Iya, sembako Seperti ya. itu, sembako. Gitu. Ada muncul gejala lagi kan bakal inflasi. Kalau ngeliat di perang Ukraina Rusia, sepertinya ya apalagi pemerintah pusat sudah wanti-wanti juga 2023. 2000 zaman kegelapan ya. Zaman kegelapan agak-agak waspada juga kita ini. Artinya sudah diantisipasi dari sekarang. Sudah kita coba antisipasi dari sekarang untuk pangan sebenarnya ya. Pangan ya. Iya. Dan kedua juga sumber protein. Sumber protein kan misalnya kayak telur, kemudian bisa juga dari ayam. Nah, ini kita coba analisa bagaimana cara mencegah supaya harganya tidak naik. Iya, iya. Jadi mau tidak mau dari hulu sampai hilir harus kita pikirkan. Seperti itu. Artinya kalau kebutuhan pasokan tadi dari lokal atau dari luar daerah? Sekarang sementara ini kan ada yang dari luar, ada yang dari daerah, tapi kebanyakan Samarinda ini kan dari luar daerah. Ini yang coba kita minimalisir supaya kita tidak terlalu bergantung Betul. dari luar daerah. Yang kita takutkan ketika pasokan dari luar daerah ini terhambat, Iya. harga di Samarinda otomatis melonjak. Ketika harga melonjak, pasti inflasi. Pasti. Berarti kalau di daerah Samarinda ini sebenarnya kan juga ada beberapa titik yang sentra pertanian seperti di Makroman. Iya. Kemudian di Lempah kayak sayur mayur itu kurang atau gimana untuk stoknya? Harganya yang tidak bersaing sebenarnya dengan pasokan dari luar. Artinya dari luar lebih murah Lebih murah. gitu. Iya. Kenapa? Biaya produksinya yang tinggi betul di sini. Oh, Iya. Untuk detailnya panjang banget ya kalau saya cerita. Saya termasuk cuma bisa bilang pupuk gitu ya. aja. Artinya ada kaitannya dengan transportasi. Semua berpengaruh, baik tenaga kerja, iya, baik kondisi lahan. Iya. Kalau di Jawa misalnya bisa panen 3 kali 4 kali, Yes. di tempat kita kan paling cuma 2 kali. Benar. Maksimal 3 kali itu kan udah berat banget gitu. Berarti faktor geografi Juga berpengaruh. Karena Kondisi memang lahan berpengaruh. kondisi lahan ya, apalagi Tapi kita coba, teknologi kan ada ya. Teknologi, Kenapa tidak bisa kita lakukan di Samarinda? apalagi Pak Rusmadi kan seorang pertanian. Iya, sarjana pertanian. S3 juga dari Dokter pertanian. Thailand juga kan. Iya. Sama dengan Iya. artinya ya rekayasa genetik itu juga semestinya juga sudah mulai dilakukan ya. Kita upayakan organik dulu sebelum Organik. rekayasa. Oh, gitu. Iya, sebelum rekayasa genetik. Karena saya ilmu S2 saya di rekayasa genetik. Kalau bisa jangan dipakai dulu. Ribet ya. Bukan ribet, karena kita bermain dengan DNA. Iya. Iya, karena Itu salah satu mata kuliah yang saya hindari sebenarnya. Rekayasa genetika itu. Iya. Bahas-bahas kromosom, aduh. Iya, ngubah DNA. Iya. Termasuk kemarin ketika COVID rame-rame, alhamdulillah karena saya punya ilmu walaupun tidak spesifik di itu, saya tahu masalah virus, saya tahu masalah bakteri, paham. Ya santai aja sebenarnya. Karena kan sama sebenarnya semua si virus, bakteri. Arti virus yang ada kemarin COVID ini juga dari virus sebelumnya hanya direkayasa genetiknya ya. Ada salah satu teori konspirasi ke sana. Ya, Teori konspirasi. asik ini bahas teori Tapi konspirasi. kalau masalah bicara teori konspirasi kan tidak akan kelar nih. Iya, benar. Iya. Itu Indonesia Edo lah. Iya, kalau saya bilang sih faktanya ini ada barang. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita berdamai dengan virus tersebut. Gitu. Iya, Dan sekarang juga
sepertinya kita sudah mulai terbiasa kebal. ya, sudah kebal ya, Udah mulai kebal. Sudah mulai kebal, dan saya juga lihat di berita itu Iya. luar negeri juga kaget kok Indonesia bisa cepat Iya, bebas dari pandemi. Sekarang mungkin endemi aja kali ya, Iya, mungkin endemi udah aja biasa kali. kayak flu biasa kali ya. Iya, udah dianggap kayak flu biasa. Ya, benar menarik. Walaupun sebenarnya untuk beberapa orang yang memiliki penyakit Ya, apa ya bahasanya itu, penyakit asma pernapasan khususnya ya, oke. itu agak berbahaya. Jadi kalau bisa memang harus lebih waspada, itu aja sebenarnya. Yang penting multivitamin diperkuat sekarang. Vitamin ya. Jadi kita jadi bahas virus sekarang nih. Itu dia, jauh ya dari jurnalistik, kemudian berbicara masalah kebijakan, regulasi di KPID, Benar-benar. kemudian berbicara masalah jadi Tukang cuci piring ini. cuci piring, pelaku usaha. Laku usaha. Jauh banget ini. Sekarang virus. Tapi nggak apa-apa lah, saya menikmati itu. Iya. Itu ya pengalaman yang luar biasa ya. Ya, alhamdulillah lah. Dari perjalanan taruhlah dari reporter sampai sekarang, mungkin ada yang mau disampaikan atau siapa sih yang paling berjasa mau disampaikan di sini, ucapan terima kasih atau Wah, kalau yang paling berjasa nyata orang tua. nomor satu. Nomor satu, Bapak Ibu. Kalau nggak ada Bapak Ibu, saya nggak ada di dunia. Iya. Itu dia. Yang kedua pasti senior ya. Senior. Iya, karena jujur saja tanpa dukungan senior yang memang tanda kutip idealis hingga pada saat ini, itulah yang merawat Oke. pola pikir kita untuk tetap bertahan dengan kondisi idealis itu. Idealis, Gitu loh, ya. baik. Jadi tidak semuanya harus diukur dengan materi kan. Iya. Kadang-kadang persahabatan seperti kita ini Mas Bro. Bener. Iya. Berapa tahun kita sudah berteman? Kita nggak pernah hitung-hitungan duit kan? Nggak pernah. Iya. Pokoknya saya WA Bang Akbar selalu disambut. Iya. Beberapa kali pun seragam saya berganti-ganti tetap direspon. Saya itu luar biasa, saya setia kawan, teman tuh memang. Karena yang dicari kan silaturahminya, Mas Bro. Siapa tahu dengan silaturahmi ada rezeki. Seperti itu. Karena kita tidak tahu rezeki datangnya dari mana kan. Betul. Sepakat. Itulah pemikiran para senior yang disampaikan ke saya, yang saya pegang sampai saat ini gitu loh. Jadi kalau berbicara materi ya sama aja semua orang, saya pikir. Itu yang kedua. Senior ada Bang Ramon, ada Bang Senci, Iya. ada Carlos Tua di sana gitu ya. Para senior lah. Kemudian yang ketiga pasti kawan-kawan tentunya. Oke. Kawan-kawan lingkup jurnalistik yang masih berteman hingga pada saat ini. Ya mungkin masih di lapangan ya, masih berjuang ya. Masih Tetap semangat lah bubuannya lah. tetap semangat iya kan, saya juga sering ketemu sama teman-teman, apalagi kalau sudah di antara. Karena tempat nongkrong saya cuma di antara. Selain di kantor, antara rumah. Rumah, iya. Tiga ini tempat ngumpul saya. Di antara itu adalah tempat berbagai isu yang kita bisa dapatkan. Itu dia. Isu, ASI. Oke. Di situlah banyak. Bisa tertawa, bisa menangis ya di situ semua kita bisa dapat lah di antara ini. Tempat healingnya lah ya. Iya, tempat healing saya sebenarnya di sana. Bener. Orang lain healingnya ke luar negeri, main ke pantai. Iya, kita healingnya di antara aja. Main PS. Main PS. Ngopi. Kalau sudah bisa memaki-maki teman tuh sudah luar biasa. Oh, udah luar puas ya. biasa. Dan teman-teman alhamdulillah kan dengan gaya seperti kita Iya. nggak emosian. Padahal kalau orang luar yang baru datang bisa emosi ketemu kita. Iya. Tapi kita santai aja. Benar. Karena ya emang kayak gini karakternya. Iya. Ya emang kayak gini karakternya. Kenapa harus diambil hati? Iya, sudah kenal lah Iya, ibaratnya. sudah kenal lah ibaratnya. Menarik. Jangan pernah ngambil hati karena belum tentu kita bisa menjaga hatinya. Wes. Luar biasa. Dalam ini. Luar biasa pujangga juga. Antara pujangga dengan playboy itu beda tipis. Siap. Tapi saya bukan playboy. Nggak berani saya. Iya. Maaf nih. Bercanda aja bu. Berarti ada beberapa orang tadi, orang tua, Iya, orang tua, senior, kawan-kawan, jurnalis lah sebenarnya. Yang bisa saya tarik garis kesimpulan adalah investasi pertemanan ya. Iya, Itu investasi yang pertemanan sangat dijaga. sangat dijaga. Karena
kita tidak bicara soal uang. Iya. Toh pun kalau ada itu anggap bonus. Anggap bonus itu. Yang utama adalah itu tadi pertemanan. Pertemanan. Investasi luar biasa. Berarti sekarang terakhir masih di ini ya Di Perusda. Iya, kantor di atas itu di Kantor di pergudangan. pergudangan itu ya. Iya. Kantor lama ya. Kantor lama. Kantor lama. PR masih mungkin soal jejeran Apa ya? Kontainer ya. kontainer aja sih. Iya, ini kemarin juga sudah kita coba komunikasikan dengan Bulog ya. Bulog, oke. Iya, Bulog juga udah oke katanya. Dia akan menyiapkan lokasi parkirnya untuk tempat kontainer. Oh gitu. Tetapi kan dalam sehari kita harus tahu bahwa ada 100 kontainer yang keluar masuk. 100 kontainer yang keluar masuk. Wow. Ini yang harus kita benar-benar cari solusinya. Apalagi banyak kejadian kontainer yang lalu lalang di jalan kota Iya. udah memakan korban kan. Itu dia. Bukan hanya korban jiwa, tapi juga korban jalan. Ya. Jalannya rusak Jalan maksudnya. rusak. Jalan rusak gara-gara kontainer. Iya. Ini yang saya sama Pak Dirut jadi PR utama kami sering diskusikan dan kami lagi carikan solusinya. Sebenarnya solusinya sudah ada, tinggal teknis aplikasinya karena aplikasi. berbicara masalah aplikasi tentu ada konsekuensi biaya di sana. Ini harus kami hitung matang-matang, jangan sampai ketika solusi ini dijalankan perusahaan ini malah kolaps. Malah menimbulkan masalah baru. Iya, menimbulkan masalah dengan masalah. Jangan sampai lah. Oke, artinya memang dari pihak Perusda juga sudah berupaya untuk menangani masalah. Ya, siap. Pertama tadi soal profit sudah perlahan. Pak. Kemudian juga soal parkiran tadi ya. Iya. Dengan yang ya cukup ibaratnya cukup mengkhawatirkan juga sih, tanda kutip lah ya. Tapi memang sudah kami juga punya kapal asis sekarang, bisnis kapal asis di bawah Mahkota 2. gitu. Iya. Entitas bisnis baru atau masih? Baru. Oh. Karena tugas kami dari Pak Wali ini Iya. untuk mencari peluang-peluang bisnis baru Oh gitu. yang bisa menghasilkan, yang tidak merugikan masyarakat. Iya. Intinya kan itu. Iya. Hasil dari bisnis ini untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Iya, jadi tugas utamanya ada 2. Oke. Yang pertama meningkatkan PAD. Oke. Yang kedua bagaimana membantu mensejahterakan masyarakat, terutamanya dalam mencegah inflasi tersebut. Itu tugas utama Iya, ya. Tugas utama ya. Siap. Oke, paling tidak kita backup lah secara moral, secara ini masyarakat maupun media juga akan siap kita bantu. Paling tidak tadi sudah ada solusi soal parkir itu yang paling ini sih, yang paling menjadi perhatian utama warga. Oke, terakhir mungkin ada yang bersampaikan nih semangat dari Bang Abar kepada para senior. Kan ini berangkat dari melihat para senior yang di bawah sudah ada di cuci otak belum? Kaderisasi. Insya Allah lah ya, pasti ya. Iya. Setiap karena kita besarnya dari senior, mau tidak mau kita harus membesarkan junior kita. Iya. Dan alhamdulillah juga beberapa kawan aktivis kan masih komunikasi dengan kami, Baik. dengan saya pribadi ya, untuk berbicara terkait masalah perkembangan kota, perkembangan provinsi, perkembangan negara, seperti itu. Gitu ya. Mereka selalu komunikasi, bertanya, meminta pendapat, saran. Oke. Dan alhamdulillah masih bisa berikan lah masukan. Artinya kaderisasi tetap jalan ya. Kaderasi tetap harus jalan. Artinya nanti kita akan ya jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya. Saya masih tunggu soal laporan bisnis terbarunya. Karena kita terbatas waktu 30 menit masih kurang sebenarnya ini. Itu tadi karena waktu, tapi ya mudahan apalagi sudah sampai Jakarta itu berhasil. Wah, kita pasti senang dan ada waktu bisa main-main lagi di studio. Amin. Alhamdulillah sih, kita sudah juga dapat penghargaan dari Bank Indonesia juga kan. Di Luar biasa. Yogyakarta kemarin. Penghargaan. Karena target kami menjadi perusahaan daerah nomor 1 di Indonesia. Harus kita dukung nih sebagai warga Samarinda, harus kita dukung. Iya, masa kalah sama BUMN kan? Iya. Oke, terima kasih Bang Abar, waktunya sudah di kesibukannya yang luar biasa masih menyempatkan mampir di studio kami, di rumah kami. Terima kasih, semoga nanti ke depan banyak sharing-sharing yang bisa dibagi bisa diinformasikan ke warga Samarinda. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Terus saksikan program-program di Nusa 1 TV Official, pasti seru. Terima kasih.